Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih makna tersirat dalam teks anekdot, yang dimana makna tersirat dalam teks anekdot itu yang ada dalam buku kelas 10 SMA dengan KD 3.5. Lanjutnya, makna tersirat dalam teks anekdot itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu membandingkan anekdot dengan humor, yang kedua menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam teks anekdot, yang ketiga yaitu menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Yang satu, membandingkan anekdot dengan humor. Yang perbedaan humor dan anekdot adalah sebagai berikut. Teks anekdot adalah cerita lucu yang berisi sindiran, sedangkan teks humor hanyalah sekadar lucuan. Selanjutnya, apa sih teks anekdot itu? Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai sindiran ataupun kritik terhadap orang penting, atau bisa disebut terkenal dan berdasarkan dan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, apa saja sih contoh anekdot tersebut? Contoh anekdot cukup beragam. Ada kisahnya bertemakan tentang kehidupan, sekolah, teks anekdot pendidikan, kritik juga menjadi tema yang seringkali dikisahkan dalam anekdot. Kritik tersebut bisa ditunjukkan pada dunia politik, layanan publik, dan lingkungan. Contoh teks anekdot yang ditunjukkan untuk para pejabat korupsi. Di sini menunjukkan sebuah gambar, yaitu tentang gambar sebuah koruptor, yang dimana koruptor itu tidak mengaku sedang diinterogasi oleh para polisi atau militer. Dan di sini tertera gambarnya, yaitu ada seorang koruptor yang diikat dan ada seorang polisi yang memegang senjata yang dimana sedang ditodongkan, dan ada sebagian para polisi menodongkan senjatanya itu ke arah tembok atau dinding-dinding untuk mencari cicak, dikarenakan dalam gambar tersebut mengandung yaitu seorang polisi menanya kepada seorang koruptor, "Kamu koruptor ya?" Dan seorang koruptor menjawab dengan santai, dengan lugunya, yaitu menjawab, "Bukan, saya cicak." Dengan seorang polisi yang lain dengan lainnya menyindir secara halus, seorang polisi itu mencari cicak-cicak di dinding itu. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ada teks satu, dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Nah, di sini ada bincang-bincangan, yaitu dua mahasiswa yang sedang bincang-bincang. Yang pertama yaitu Tono, "Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri," kata Tono. Udin menjawab, "Ah, begitu saja diperhatikan sih, Tono." Ya, Udin tahu sebenarnya. Terus Udin barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono menjawab, "Bukan itu sebenarnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat." Udin, "Loh, apa hubungannya?" Tono menjawab, "Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain." Tono dan Udin pun merasa bingung dan tertawa. Ada teks kedua, yaitu contoh dari
humor. Teks 2 yaitu surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melon. Kolois tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur. Lembur ini delima. Dalam hidupku memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Aku mohon bimbingmu kalau memang perpisahan inilah terbaik untukmu. Semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawo Nara dari Dorianato. Dan di situ si tukang sayur membalas kentang suratmu itu brokoli sudah kubilang, jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur, disuruh datang malam minggu nongolnya hari Rabu. Ditambahkan kondisi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelepon aku aja mesti ke wortel. Terus terong saja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku mau hidup seledri. Capek deh dari tukang sayur. Nah, pada kedua yaitu ada pada teks anekdot di atas kalian sudah mempelajarilah tentang anekdot yang dimana dosen yang menjadi pejabat dengan humor tukang buah kepada tukang sayur berikut ini. Yang pertama dari aspek itu ada ide cerita, isi, fungsi komunikasi dan makna. Dari anekdot dosen yang menjadi pejabat. Ide cerita yaitu peristiwa nyata. Sedangkan dari humor tukang buah kepada tukang sayur, yaitu ide ceritanya itu hanya rekan. Yang kedua, isi. Anekdot dosen yang menjadi pejabat, isinya itu masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan isi pada humor, masalah kehidupan sehari ataupun umum. Yang ketiga, fungsi komunikasi isi. Dari anekdot, dosen yang menjabat menyampaikan kritik atau sindiran secara halus kepada pejabat. Sedangkan fungsi komunikasi isi humor, tukang buah kepada tukang sayur hanyalah menghibur. Makna yang tersirat dalam anekdot dosen yang menjadi pejabat yaitu banyaknya pejabat yang takut kehilangan kekuasaan atau jabatannya. Yang humor tukang buah kepada tukang sayur, makna yang tersiratnya yaitu tidak mengandung makna yang tersirat. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Kata perasa atau klausa ataupun kalimat. Kata perasa dalam teks anekdot yaitu ada sebuah kursi, takut kursinya diambil orang, ataupun kalimat takut kursinya diambil orang. Sedangkan makna idiomatik yang terkandung dalam anekdot yaitu jabatan, dan kalimatnya takut jabatannya direbut. Menurut indikasi kata dan klausa ini idiomatis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kritik yang disampaikan ditunjuk untuk para pejabat yang tidak mau atau takut dilengserkan. Selanjutnya yaitu menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Yang pertama ada judulnya itu anekdot. Judul anekdot itu sendiri yaitu dosen yang juga menjadi pejabat. Untuk kritikan atau sindiran, kritikan yang disampaikan adalah kritikan para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau yang tidak mau diganti oleh pejabat baru. Untuk makna yang terkandung dalam makna yang terkandung dalam teks anekdot, dosen juga yang menjadi pejabat, yaitu teks anekdot di atas berisi tentang para pejabat yang takut tidak mau turun dari jabatannya ataupun takut kehilangan jabatannya. Selain itu juga
Tujuan yang disampaikan juga menyindir para pejabat bahwa jabatan itu ada masanya. Jadi makna yang tersirat yang dimaksud lebih mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan di anekdot. Untuk selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Bisa dibaca. Di sini saya mengambil referensinya. Untuk selanjutnya yaitu terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.